Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormatan Ustaz Sayyati, para sepuh yang kami hormati, kami Masjid Al-Kafi, hingga hormati Bapak Ibu jamaah kajian malam hari. Insyaallah tansahul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon niatur monggo kula sami dan samujilan syukur karena sami Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing dalu menika kula panjenengan disipun paringi gesang, disipun paringi sehat, pun paringi wekdal lan ugi kenikmatan sanesipun ingkang paringaken dhateng kula panjenengan sami. Kanthi mekaten monggo nderek kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya nikmat monggo kita syukuri. Mila monggo kanthi lisan kita gerakan kali wasan tahmid alhamdulillah. Salawat dan salam kita tetapkan datang junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, monggo kajian wonten ing dalu menika kita wiwiti kanthi kita bika sarangan maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun wekdal kita aturaken dhateng Ustaz Yadi sekedhik kita matur pilih pembangunan tempat wudhu kamar mandi menika meh ya sampun 80%. Alhamdulillah menika sampun wonten gendeng wonten ngajeng griya kula. Nuwun pamrayogi saking takmir saking Bapak Ibu. Niku saene pripun niku? Kula matur ya. Saene pun dadi rekanipun nek de mahi tak kira ya kudu ora ngomongke. Mesti kudu nganggo tukang bawa alat soalnya mesti niku gen dudule barang mesine gendenge di cuwil dikurung. Iki perlu tukang sing wis profesine biasane. Ning supados gendeng niku dugi mriku mangke kula nderek carane seperti nambah cenggeraan lho sendiri Pak. Jadi rasanya niku sekitar 800. Boten bisa. Dipun saya Pak. Gerakan. Yo, aku pemane sing tidak itu yang gowo loro, kan nek bola-bali kan dadi ora. Boten apa-apa. Yuk kapan lagi Pak itu? Isuk. Nggih, monggo. Iki kula dhewe datang kersanipun Bapak Ibu saha karo sing niku. Makin nganti udan. Yuk ora payu. Nek udan itu diarep karo Pak nggih. Wis napa ana sasian ora udan nggih. Jadi wis gedang wis do digluk ya. Sing arep ya poso tenan iki siapa. Nah, wong pernah sing Jawa nek ora sithik. Nggih, insyaallah benjang-benjang monggo kita tindakan. Mindah gendeng iki dugi panggenan mriki. Kesarangan mangke ternyata nek kerja bareng itu sarang-sarang mesti enggak rampung. Gawean iki kepenak ada. Nanti yang penting keluarkan dalam menikah sanesipun berbeda sanes-sanes nanti daripun kajian Ibu Ustaz Yati badhe nanti dugi bisa. Yang saya mangke rasa kasih Pak. Wong saya jam itu berangkat aja kan waktu itu kan situ. Mana
Sedang kita menggawa dal letak kalkatan dan mustahil. Dan duluan berbeda dengan kalkatan dan yang belum atau yang pamutan. Bila itu bingkainya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para sepuh ingkang sampun kita dumateng asalipun para jamaah sedaya, ibu bapak-bapak, mugi sedherek kula adik-adik generasi penerus yang kita berharap dengan generasi penerus ini adalah keberlangsungan kesayangan kebaikan yang sudah dimulai oleh orang tua mereka, sekaligus juga berkembangnya kebaikan itu ingkang sedaya wonten ing semanten menika saged matur pamanunggal mugi sedaya karahmatan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedaya puji pangapunten kita kunjukaken dumateng Allah ingkang sampun paring sedaya rahmatipun, nikmatipun dumateng kita sami. Dipun paringi kesehatan sehingga tasih saged nglajengaken gesang lan sae, kanthi rezeki ingkang cekap ingkang mbok pilih menawi kita betul-betul mau memperhatikan secara detail. Allah menika ngenipun dados saged menika saestu luar biasa, baik secara kuantitas macamnya kebutuhan kita ataupun secara kualitas kebutuhan yang ada. Sedaya kula wau saestu mujudaken sifat Allah yang senantiasa bekerja kepada makhluknya. Allah mempunyai sifat Rahman, Allah mempunyai sifat Rahim, Latif, dan sanes-sanesnya. Salawat salam kita kunjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabatipun lan sedherek dumugi Allahumma. Hadirin jamaah ingkang mulia ya rahmatullah, mugi sedaya rahmatan dening Allah dening dalem menika alhamdulillah kita saged pamit-pamit dari kahanan ingkang sae dening arep dan sebab nek tiyang gadai imam-imam itu saniki sing dipikir Pak nggih ngarep ning ndi. Istri kula sampun dipun taker
semanten menawi wonten kahanan ingkang dadosaken kita menika sedih utawi napa nggih ya boten menawi remen nggih. Itu adalah jalan ujian bagi kita untuk mengeluarkan kesabaran kita. Menawi kahanan itu menika sesuai dengan keinginan, senang, dan ujian juga dari hasil ujian juga, sehingga kita bisa menghasilkan rasa syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala paling sebalikpun keterangan dari surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu bahasa kita nopo laba-laba. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walladzi walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku, mereka ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, ayyaqulu, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatana alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji alladziina, orang-orang yang min qablihim sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, sehingga dengan ujian itu Allah mengetahui dan Allah Maha mengetahui alladzina, orang-orang yang shadaqu itu benar atas perkataan imannya. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan siapa yang dusta atas perkataan imannya itu. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, bahwa memang hidup ini dimaksudkan sebagai lahan untuk berkarya, untuk ujian kita. Apakah kita berhasil atas soal-soal yang diberikan Allah kepada kita, maka kita termasuk yang gagal menjawab soal-soal yang ada. Soalnya adalah kehidupan yang kita hadapi dengan berbagai macam ketentuan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu Allah yang menciptakan maut dan kehidupan untuk supaya semua itu dimaksudkan liyabluwakum, sebagai satu ujian siapa yang paling baik amalnya. Terus wose itu bahasa Jawa, wose itu kita ini di dunia hanya menjalani ujian yang diberikan Allah. Maka di dalam menjalani ujian itu dibutuhkan nafas panjang. Karena walaupun kehidupan itu koyo-koyo kok tetap makuni rasanya. Ini karena itu ujian seumur hidup, maka diperlukan nafas yang panjang, kesabaran, energi yang boten gampang ngedrop. Kalau HP ini baterai wis ora apik, gampang ngedrop, lemes. Salah satu yang bisa membuat kita itu bisa semangat adalah keyakinan. Terus yakin, pertama kali ya yakin dengan Allah. Terus yang menikah menawi yang meyakini akan adanya Allah, maka dia akan mempunyai sebuah tujuan yang jelas. Ini kali Allah itu bukan tak yakin, maka tujuannya akan menjadi tujuan yang dibuat sendiri, kreasi sendiri, akan mengikuti langkah-langkah setan. Yang setan itu telah berjanji kepada Allah untuk
menjerumuskan anak turun Adam, mereka akan menggoda dari depan menurut keterangan Ibnu Abbas itu supaya ragu-ragu terhadap hari akhir. Jangan-jangan orang tenang pola hari akhir. Yang orang-orang musyrikin dulu, mosok toh wong wis dipendem wis dadi balung kok iso dibangkitkan maneh. Dan pertanyaan. Mukal itu seperti menafikan sesuatu yang bisa terjadi, dia tidak merasa itu tidak mungkin. Nah itu meragukan hari akhir termasuk. Mosok to ning kono ono pengadilan, mosok to ning kono ono pada masa ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, dikumpulkannya di mahsyar. Mosok to itu akan terjadi. Nah itu akan ditembuskan keraguan. Nah, terus sekarang ini ternyata banyak nih di kalangan anak-anak muda ya, terutama kalau yang rajin untuk berkomunikasi di dunia maya, itu orang-orang yang mengaku bertuhan tapi tidak beragama. Jadi nek ditakoni duwe Gusti Allah, duwe Tuhan, duwe Pak Ning, orang beragama, orang beraturan-aturan yang jelas, orang ngakoni berbagai macam aturan sehingga dia tidak menjalankan apapun. Ini terjadi fenomena. Kemarin kita ketika bertemu dengan teman-teman sejawat itu mereka juga mengatakan seperti itu. Ternyata Pak, sekarang anak-anak muda itu ternyata banyak yang bahkan mereka mengatakan ateis, tidak yakin lagi ya, itu sesuai pahamnya. Dan kalau kita baca ternyata juga terjadi di mana-mana, bukan namun di Indonesia, di Korea, Jepang, negara-negara yang sudah maju itu mereka secara tertulis ada agamanya tetapi tidak menjalankan apapun kecuali apa yang diinginkan oleh keinginan hawa nafsu. Maka berbagai macam bentuk ujian itu mesti harus kita siapkan bagaimana caranya kita bisa mempunyai energi untuk tetap bisa menjalani dan menjawabnya secara benar. Di dalam ayat yang dikatakan wanab lukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kamu dengan bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Memang urutannya maka di dalam Al-Ankabut tadi, apakah manusia akan dibiarkan mengaku iman? Tentu saja berarti jawabannya tidak akan dibiarkan begitu saja. Sebelum mereka mendapatkan ataupun diuji atas keimanan mereka itu. Karena sungguh orang-orang sebelum mereka itu, mereka telah mendapatkan ujian atas keimanan mereka. Sehingga dengan ujian itu diketahui siapa yang benar pengakuannya dan siapa yang dusta. Atas ujian itu menjadi penyaring, menjadi bahan untuk bisa membedakan. Nah ujiannya apa toh? Ya ujiannya buatan bab-bab ingkang mbok pilih sing napa nggih fenomenal ataupun besar. Kadang-kadang di ujian itu ya kehidupan yang kita jalani itu ujian. Besok antara nih bangun tidur, antara nih arep mancal kemul apa nek wis krungu adzan terus subuh niku ujian juga. Nah iki mancal kemul niku maksudnya mboten kok kemule dipancal digegah nih maune wis sumila kadang-kadang yo dipancal maneh terus kemulan maneh. Itu ujian bagi orang di tempat kita seperti ini. Mungkin ujiannya lebih berat karena apa? Suasananya dinginnya lebih ekstrim daripada mungkin kota. Tapi juga tidak semua yang di kota itu lulus ujian walaupun orang dikai adem yang sumuk terus itu deh. Ya mesti lulus kok ternyata.
pilihannya macam-macam. Setelah bangun tidur apakah mau tidur lagi atau mungkin membaca zikir pagi atau membaca Quran, mungkin mulai mengerjakan kegiatan rumah tangga. Itu semuanya ketika diniatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah menjadi nilai ibadah terus. Ya. Kita sebutkan kok ujian itu buku sesuatu sih fenomenal, tetapi perjalanan hidup itu juga merupakan ujian. Tinggal kita mensikapi secara benar, ya. Mungkin waktu yang berlalu ini akan menjadi paket-paket harian yang sudah penuh dengan amal kebaikan. Ini nek kita salah mensikapi, ya waktu akan berlalu dengan paket-paket yang tidak ada nilainya atau bahkan bernilai kegagalan. Terus menikah berjalan terus, karena memang dua hal yang tidak bisa dikuasai oleh manusia, salah satunya adalah waktu. Kemudian yang jelas lagi adalah si pencipta waktu itu sendiri yang kita bertanggung jawab atasnya. Waktu itu modal luar biasa, Pak. Orang pinter kaya ngopo, canggih kaya ngopo, mikir skillnya tinggi, nek wis di waktu ya iso apa-apa. Jadi modal itu memang sesuatu yang luar biasa penting. Yang di zaman sekarang ini banyak waktu itu yang sia-sia, gitu. Terutama dengan era apa 4.0. Saya kan sebenarnya sudah dicanangkan 5.0 oleh Perdana Menteri Perdana Menteri Jepang yang dibunuh tembak itu sudah mencanangkan 5.0. Nah, 4 itu era gadget, era semuanya sudah, bahkan seakan-akan yang namanya IA ini loh, artificial intelligence itu kan sekarang jadi isu, kan? Isu itu menjadi tema utama yang dibicarakan oleh orang-orang yang memang sekarang menjadi tren, gitu. Dan terus salah satu ciri manusia yang tidak bisa ditiru oleh makhluk yang lain itu adalah bukannya intelijensinya. Nah, intelijensinya beberapa kalangan hewan itu ada yang bisa dilatih, seperti nonton pertunjukan lomba-lomba iso ngitung 1 ditambah 1 ki iso nunul jawabannya loro ping pindho niku saged dilatih. Berarti punya intelijensi, ya, punya kecerdasan dalam bahasa tertentu. Burung gagak itu termasuk burung yang dikatakan pandai, bisa membalas budi. Jadi nek wis keputangan budi, rami wong Jawa Pak, burung gagak ini keputangan budidaya iki bendino niku ada kisah itu ngeteri barang-barang sing kira-kira mungkin menurut si burung gagak itu bermanfaat bagi orang yang tadi yang ngutangi budi, Pak. Mau dicolong gitu, ini rumus hewan kan ramai nyolong loh, Pak. Kan jika dengan zina ilmu terus kirim ilmu. Ciri manusia adalah punya teknologi. Jadi iso nggawe sesuatu yang sifatnya membantu pekerjaan manusia atau mengganti fungsi-fungsi dari sesuatu yang dikatakan kurang secara kualitas atau sesuatu yang rusak. Contoh yang paling gampang itu teknologi manusia. Ini sehingga kisahnya ini manusia itu. Makhluk yang lain dari hewan atau mungkin jin, nggak tahu kalau jin bisa apa enggak. Tapi kan kita nggak bisa melihat. Hewan kan nggak bisa. Meripat pun buatan tidak cetok. Nah itu terus gawe kacamata. Nah ini termasuk teknologi. Itu ciri manusia. Jadi manusia itu justru sangat manusiawi karena apa? Karena dia bisa menghasilkan teknologi. Itu manusiawi sekali. Bahkan bisa menciptakan satu kecerdasan sendiri yang bisa berjalan, bisa merespon.
terakhir niku bahkan bisa menggantikan fungsi manusia walaupun tidak secara penuh. Nah niki mun nonton mobil niku mlaku rasane nggo sopir. Nggih betul Mbak. Nggih. Jadi dengan sing numpak ning mburi mantep ora kira-kira. Nek biasa mesti ra mantep padahal yo ngerti galane tenan kok ternyata kok. Ono jembulan yo alon-alon. Kaya niku yo niku. Arep nuduk yo iso ngrem dhewe. Itu kan berarti punya kecerdasan. Mekanisasi pertanian. Riyen zaman kula cilik niku jenenge gotong royong pertanian niku pokoke kabeh gawe niku diguyur. Bareng-bareng. Tapi sekarang masing-masing orang duwe mesin giling, duwe mesin perajang. Niku semuanya gawean pirang-pirang kental niku di rayah wong akeh niku jam 2 bengi tekan jam 7 esuk. Niku nganggo mesin niku ora ngasek sak jam langsung. Ning sing ngerjakan wong siji. Berarti nek cara niku ki profesi, udah menggeser berapa pekerjaan. Nek cara niku kudu bayaran, berarti wis ora bayar tiang malih. Nah, ini nek mboten hati-hati, manusia itu atas ciptaannya sendiri ternyata selain bisa memanfaatkan tetapi juga bisa ada mandorotnya, bisa tergeser. Bahkan ada satu analisa manusia nanti bisa disisihkan oleh mesin itu sendiri. Tukang parkir, misalnya di rumah sakit ngoten niku sing nyetop ning arep itu bukan manusia lagi. Ming mencet tombol terbuka. Nah, mesin meneh. Itu wis nyatet nomor kendaraan itu lengkap. Jadi bisa digantikan. Selain itu jadi manusia, tetapi nek boten hati-hati justru itu akan menggeser. Nah, hubungannya dengan ujian sebagai manusia, gitu. Semuanya itu akan kembali kepada misi awal gitu, penciptaan. Terus manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sesungguhnya adalah untuk qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maka waktu itu dibantah oleh malaikat. Apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami malaikat itu adalah orang yang senantiasa mensucikan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menunjukkan kuasanya, yaitu mengajari kepada Adam alaihissalam itu tentang nama-nama semuanya. Dan malaikat orang diajari. Maka ketika malaikat ditanyakan tentang nama-nama itu, malaikat kemudian angkat tangan. Maka kemudian ketika diperintahkan untuk sujud karena itu perintah Allah, malaikat sujud kecuali iblis. Apa wastakbara wa kana minal kafirin. Sungguh iblis itu sombong ya. Sombong tidak melihat itu perintah siapa, tetapi melihat mengecilkan Adam manusia yang diciptakan belakangan. Wong aku ki digawe saka geni, digawe saka lemah yo ora wangun gitu nek geni kok sujud karo lemah. Monggo kalian ucap ampun. Nah, menika awal dari penciptaan. Maka kalau dalam istilah Jawa itu khalifah itu diistilahkan sebagai ngawula dumateng kawulane Gusti. Iku mboten kok menyembah kepada makhluk, itu mboten. Yang dimaksud dengan istilah itu adalah menjadi orang yang berbuat kebaikan, mengabdi kepada sesama, kepada masyarakat, kepada alam. Nah, itu namanya khalifah, mengatur. Ngawula dumateng kawulane Gusti. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala secara apa namanya vertikal jelas langsung tunduk patuh kepada kewajiban-kewajiban. Tetapi juga Allah memerintahkan untuk menjadikan bumi ini adalah tempat untuk berkarya.
Di bumi yang sudah diciptakan Allah ini bagus, maka manusia itu diciptakan di atasnya supaya menjadikan lebih baik lagi dengan amal-amal kebaikan, dengan akhlak. Nah itu sebagai tugas. Nah, tugas juga termasuk dalam wilayah ujian-ujian yang harus dikerjakan. Selain ujian yang sifatnya memang mau tidak mau gitu, harus ini misalkan mendapatkan musibah itu juga ujian. Menjalankan kewajiban itu juga termasuk ujian. Nah, terus kita jangan sampai melupakan dari misi awal ini, sehingga kita menjadi termasuk orang-orang yang lupa akan tujuan awal penciptaan, bahwa manusia adalah makhluk yang akan kembali kepada Allah dengan misi di dunia untuk menjadikan dunia ini menjadi lebih baik dengan kehadirannya, untuk menjadi lebih rusak. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, kita ini termasuk umat yang sangat Profesor Jawa ini beruntung karena dibekali dengan Al-Quran. Hudan linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, penjelas bagi petunjuk itu dan pembeda. Dan barokahnya Al-Quran, karena memang Al-Quran itu menurut para ulama, kesepakatan ulama merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan Nabi Muhammad. Maka kita lihat buktinya apa? Kan kadang-kadang ini karena ingat mukjizat itu sih dieling-eling kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya Nabi Musa dengan tongkatnya atau dengan tangan yang bisa mengeluarkan sinar. Nabi Soleh dengan unta yang keluar dari batu. Itu kan kejadian luar biasa. Tapi buktinya, apakah umat-umat para nabi dengan mukjizat besar ini lebih baik secara kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata tidak. Jadi salah satu tujuan adanya mukjizat itu kan yang itu terkesima, gumun, wah ini tenang, terus yakin karo Gusti Allah. Ning nyatane contohnya umat Nabi Musa mau bar diselamatke dengan memukul ataupun mengacungkan tongkatnya ke laut dan membelah. Niku wis selamat niku luar biasa Pak. Ono nyemplung ning laut ora kelelep gitu, kok laute kok iso terbelah. Terus bareng wis liwat Fir'aun sing ngoyak niku terus kelelep. Niku kan keselamatan wis masalah nyawa urusane. Pipidone keelokan yang tidak pernah dilihat. Kan kudune imane kuat. Tapi ternyata di dalam kisahnya Bani Israil itu kemudian justru dalam perjalanan selanjutnya melihat ada kaum yang punya sesembahan berhala. Niku tembung karo Nabi Musa kon gaweke sesembahan niku bareng. Artinya kejadian itu tidak kemudian langsung membekas. Bahkan sebagian besar mereka kemudian setelah ditinggal selama 40 malam oleh Nabi Musa, betul-betul mewujudkan impiannya membuat patung dari emas untuk disembah, betul-betul membuat. Dan kekurangan ataupun salah satu kelemahan dari mukjizat yang sifatnya seperti itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang melihat langsung. Wong diceritani kan ono werna loro, wonten sing percaya, wonten sing mboten. Pamane mbane sing loro. Terus cerita karo putune, "Lha biyen ki aku pas karo Nabi Musa pamane nyebrang laut merah ini." Wah, mosok iya Mbah, kan aku percaya berarti piye putune gitu. Nah, kan ada dua macam. Nah, kita menengok keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu memberikan landasan berpikir yang jelas. Sehingga ketika umat ini ditinggal oleh manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW, itu kan seakan-akan
ditinggal oleh pengasuhnya yang luar biasa, yang menjadikan manusia di Jazirah Arab yang tadinya musyrik kemudian menjadi beriman. Bahkan seluruh Jazirah Arab sudah masuk dalam naungan Islam, kemudian ditinggal. Niku bukan kok terus malik, niku boten, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Bahkan umat Islam itu menjadi berkembang berlipat-lipat, bahkan hampir sampai sepertiga dunia. Artosipun Al-Quran memberikan panduan yang jelas sehingga landasan berpikir manusia itu jelas. Misalkan Al-Quran memberikan keterangan kepada manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Tuhan itu sapa? Karena ada pertanyaan gitu kan, perintah kepada manusia supaya menyembah. Kalau Jawa Gustimu, sapa Gustimu? Yaitu zat yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Nah, jadi Tuhan itu adalah pencipta kita dan pencipta orang-orang sebelum kita. Jelas sekali untuk menerangkan tentang Tuhan itu seperti apa. Terus diteruskan, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tuhan itu siapa? Dijawablah, diterangkan, yaitu Tuhan itu adalah zat yang menciptakan bumi, menggelar bumi digelar, dihamparkan, dan menciptakan langit sebagai bangunan, sebagai atapnya, yang kemudian dari langit itu turunlah hujan yang sekarang ini kita harapkan hujan itu bisa turun, yang dengan turunnya hujan itu kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman, buah-buahan sebagai rizki bagi manusia, bagi makhluk hidup. Nah, ini keterangannya jelas sekali. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Habis ngerti itu apa itu? Maka jangan sekali-kali engkau itu menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan, jika engkau orang yang sudah tahu seperti itu. Ini kan jelas sekali. Ada lagi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuru, ngopo kok celiramu kok iso kufur marang Gustimu, marang Tuhanmu. Kaifa takfuruna billah, marang Allah yang tadi keterangannya sudah Allah itu adalah pencipta makhluk itu. Padahal kamu dulu adalah mati. Kan kita itu dulu kan mati nggak ada, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, kemudian dibangkitkan, kemudian dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siklusnya itu kita itu hanya menjalani, bukan kok punya sebagai subjek itu, bukan kita sebagai objek. Lahir ya ora pesen. Nggih. Wonten sing pesen Bu. Wong lahir sing sami galuh mawon. Jadi nek milih mesti milih ning tempat-tempat sing mungkin secara perhitungan lebih menguntungkan. Ini sekarang kok utawa milih wong tuane sapa sing kira-kira ora poso iki sapa, mesti kan milih ngoten niku nek cara iso ngajoke proposal. Ini sebelum boten ning nglakoni majedul sebelum ning Sinogo. Ya kula nggih majedul ning Temanggung mriku ning lereng gunung. Gunung-gunung ngarepe gunung. Ya kita hanya menerima saja. Maka Quran memberikan landasan yang jelas, mengenal Allah Taala pasti. Maka itulah yang menjadikan kita punya keyakinan sehingga menjalani hidup itu dengan satu keyakinan yang mantap, punya energi jangka panjang. Bukan gampang ngedrop ngoten. Nah ini harus dipupuk terus gitu. Nikah menikah nggih kula anjurkan wonten keluarga menikah pembicaraan tentang masalah tauhid niki mulai di napa nggih
dibersihke Pak. Ya dengan bahasa kita masing-masing nggih. Dhewe iki urip iki wis sadurunge nglakoni ya pokoke wis sing penting usaha sing semaksimal mungkin dari kawula sing bukti karo Gusti Allah. Rezeki ngene iki ya wis dhewe iki biyen jarene muni rekoso ning nyatane tekan saiki yo isih urip, berarti kan awalnya dijamin rezeki seprono seprene gitu. Kok ya tetep isih belum yakin kalau rezeki Allah yang akan datang kan janjane podo-podo menyaksikan kemampuan Allah di dalam memelihara kita. Nah, makanya ojo kok sanksi, ojo ngasih ra kerja. Mungkin sing seprono seprene wis di kayak rezeki kok ya isih nakoke rezeki sok oleh orang. Keyakinan ngoten menika nek boten dikomunikasikan, boten dijadikan pembicaraan hilang nanti Pak. Di zaman sekarang yang waktu terbuang banyak terbuang dan kita banyak yang sudah menitipkan sebagian kecerdasan dan ingatan kepada kecerdasan buatan. Ini kan saat ini itu eranya fungsi otak itu menurun Pak. Saat ini Pak. Nek zaman 80-an tahun 80 atau kurang, itu namanya prestasi intelijen itu betul-betul menjadi unggulan. Wong niku arep pinter yo sinau tenan. Arep ngerti jawab itu yo begini maca tenan. Nek orang duwe buku fotokopi zaman dia. Fotokopi. Terus sinau. Nek saniki wis ngandalke niki hitung-hitung yo sono kalkulator. Pertanyaan sing angen yo mengkarek goleki nang Mbah Google. Kira-kira jawabane opo takoke. Dadi kene ra nyimpen-nyimpen tapi wis di kepala. Dititipke gitu. Ini hanya sebagai satu, ini nih diisi hiburan. Nah, maka ini akan berakibat panjang sebenarnya. Jadi kita menjadi lebih lemah ketika menghadapi tantangan dan cobaan ujian. Karena siapnya ada didekengi nganggo. Jadi kita sudah nek sing salah dalam menggunakan sudah melebihi jimat Pak. Jimat itu kan siji di rumah. Niki orang yang di rumah, wah, yang di tidak orang nganggo iki ora tenang iki, Pak. Ya trimo mulih kok. Wong ngalah saja kadang orang nggo HP kadang-kadang sok bali mulih ning alas niku ngene nulungan ado, nggih. Kadang-kadang ngenteni ngecas baterai ditunggoni kok nang pinggir. Saking setiane karo niku jimat. Nek sing seneng konsumsi ya pamane Quran kan kudune nggo ngaji Pak. Ini kadang-kadang karena wah ya, akalnya berjalan kan ngaji kalau ngoke ngaji kan yo ganjarane kok. Akhirnya nyetel iki kon ngaji. Sing ngaji yo HP ini. Nah dhewe disawat nonton ngaji. Ora maca meneh ngaji. Maca selawat yo selawatan, kan wis selawatan. Jadi kira-kira sok ning akhirate sing cocok mungkin HP ini kalau wong ini lebih suarto di HP ini. Itu kan motor HP ini. Saya ngaji kalau ustaz sopo kiai sopo sing terkenal iso. Tetapi kan kadang-kadang ilmu kan butuh barokah. Jadi kita itu berilmu itu ilmunya barokah itu nggih. Barokah artinya adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Ini kenang apa wis sinau karo bahkan sumber langsungnya Syekh Sopo, Ustaz Sopo sing wis luar biasa gitu. Ini kok tidak membekas dalam kehidupan kita, mungkin kurang barokah ilmune. Bukan salah ustaz, bukan salah kita cara dalam mengaji kok. Lah piye to? Ustaz wis terkenal banget ngaji gitu. Karena turu Pak. Malah ustaz sing ngono ki abdi ngorok ning turu. Ora iso ngaji gitu. Sebab napa? Ya ini uang. Adab di dalam ngaji itu menjadi hilang ya. Karena memang tidak bisa 100% mewakili walaupun secara kualitas ilmu memang luar biasa tapi tata cara itu dalam ilmu ternyata penting. Kados ini jenengan ngumpul gitu. Ngumpul di tempat masjid jelas barokah
setiap langkah dari rumah ada pahalanya gitu. Langkah pertama mendapatkan pahala, langkah berikutnya menghapus dosa-dosa gitu. Lajeng pahala berkumpul, ukhuwah Islamiyahnya berjalan, makmurnya masjid. Kan berarti kebaikannya banyak sekali. Wis ngono ya ning masjid ya papane terus penak, ana seneki, ana wedani kan penak banget to niku. Wah. Tetapi kadang-kadang gitu niku ora dadi krentek Pak gitu. Padahal wis dikondisikan sedemikian rupa. Kebaikannya luar biasa. Wis buat nyelake wae. Karena memang pilihan-pilihannya banyak. Dan yang paling menggoda adalah hiburan-hiburan yang bisa dinikmati di rumah. Ini kita yang alhamdulillah bisa berkumpul, insya Allah mendapatkan barokah atas majelis yang ada, perjalanannya, sekaligus apa yang kita tuangkan di dalam majelis ini, tenaga, pikiran, awak. Nah ini kan semuanya akan mendapatkan balasan. Makanya saya juga mengajak supaya beragama guys, adewe nganggo rasa seneng lah. Nek seneng niku oke lebih betah. Gitu. Kita itu bisa merasakan menikmati kesenangan beribadah, berbuat baik, sebagaimana orang-orang yang senang dengan kemaksiatannya. Kan wong sing seneng-seneng dengan cara-cara yang tidak baik, maksiat kan kita seneng-seneng semangat gitu. Maka kita jangan kalah. Nah kita malah melihat mereka, wah mereka senang sekali ya. Oh ibadah kita punya abot banget rasanya, waduh, nenes. Maksudnya ibadah itu dalam posisi yang sangat mulia. Menjadi positif. Ya kan memang surga itu spesial, untuk berikan kepada orang yang cuma-cuma, orang yang berusaha. Nah mungkin kan ini pesan untuk ujian kita menyiapkan diri, mulai dari diri kita jelas mengubah cara berpikir. Cara berpikir itu sangat berpengaruh. Orang itu kalau cara berpikirnya salah, itu sesuatu yang mudah itu bisa menjadi susah dan ambiar ora karu-karuan karena cara berpikir yang salah. Tapi cara berpikir yang benar ternyata bisa menyelesaikan banyak masalah. Bahkan secara fisik, cara berpikir itu juga berpengaruh. Yang itu nek sing napa nggih, berpikirnya itu bagus, logis, analisanya itu jalan, itu ternyata berpengaruh terhadap tingkat kesehatan. Kenapa? Karena dia tahu, orang terlalu khawatir karena tahu. Iki caranya ngambung, ini caranya ngambung. Ini orang ngerti caranya, kan mumet Pak. Mumet banget butuh obat. Berarti rata sehat. Atau orang yang persepsi terhadap sehat itu ideal, itu menjadi ringkih Pak. Wah sehat itu kudunya pokoknya sopisan betul-betul kuat, belum melaku ya kuat. Ini sih semua tekan umur tidak tahu itu mutar kuat terus kaya canom ya ora iso. Tetap grafiknya itu naik, nanti ada puncaknya kemudian turun, itu sudah menjadi sunatullahnya. Maka saya pernah mendapatkan, nanti cerita ya, ono pasien Pak, niku wis sepuh, keluhannya banyak, jelas yang mau sepuh kan, nek dirasa-rasain mesti ono wae, mbok sikile, mbok tangane, gitu, mbok mumet, roro-roro kan mesti onten. Maka ketika itu dia sudah sampai ke Sarjito, ning spesial bagian saraf, poli saraf, ning dokter ing Maret nggih, dokter RSUD ning bagian saraf. Nah, kok teko ing klinik kula niku kan jane wis cara napa nggih? Dosise niku wis medhut malahan gitu. Wis tambah isu lampu-lampu ora. Nah, kula nggih mboten saged memberikan advis yang banyak kecuali hanya takon Bu jenengan iku wis sakit undang dari udah Pak, sejak saya di Jakarta sampai saya pulang di sini itu saya itu sudah sakit seperti ini dan tidak pernah sembuh. Dan jenengan Yuswani pinter sudah hampir 70 tahun. Kemudian saya tanya, nah konco-konco jenengan sak kampung itu sing usianya semonten sing sehat sinten mawon, pikir-pikir wah ono sing setel, ono sing guna. Belum ini sih termasuk paling sehat. Nah, berarti aku bersyukur kok menang gitu. Dan jenengan mriki tidak kali sinten kula niku numpak angkot Pak saged mriki kok
Ini sih lincah, nek ngomong putu, nyawang putu wis saged kok ngomong guyon karo putu. Berarti jenengan nikmati itu mau kasih timbangan itu ini jenengan selama salah niku. Masak ya iso berarti saya iso mikro soalnya cepat-cepat sithik ana terganggu sih udah enggak masalah itu. Nah, tanpa upah malah beres kok murid ya wis goyang-goyang tenang bae kok. Padahal kayak teko itu wah susah tenan mikir gini. Nah, cara berpikir ternyata iso nopo? Iso mengubah orang itu yang tadinya merasa menderita, merasa sakit menjadi bebas. Kenapa? Dia ditingkatkan ambang sakitnya dengan cara mengubah persepsi berpikir. Apalagi nanti kalau dikenalkan dengan konsep akhirat tentang sakit, ya wis toh, jenenge sakit itu ketika kita bisa menjalani dengan sabar, ternyata sejak sakit itu datang kepada kita, maka Allah mendatangkan pahalanya tanpa hisab, tanpa hitungan. Berarti kan untuk kabujat terus menerus tuh. Nah, kalau yang ngomong kok orang bener, minimal dia akan sabar. Nek dia orang yang tekan pikiran, dia orang yang sabar dia akan sembuh. Maka kita bisa mendapati orang-orang yang berilmu, Bapak Ibu sekalian, di rumah sakit ngomong sih berilmu dengan sakitnya itu. Bahkan mereka apa? Bahkan mereka merasa alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Kalau dia sakit, sepisan pulau soalnya yang berkami. Kok jebule kesel banget begino yang berkami. Berbeda nopo pulau iso istighfar kepada Allah, mengingat bahwa orang itu ternyata memang tidak bersombong. Akan jadi api terus itu hikmahnya. Kemudian dia malah mendoakan orang yang datang gitu. Wis tak dongake muga sehat, iso ibadah malah ndongake, Pak. Orang kudu doa Pak. Bahkan dia doanya lebih mustajab daripada orang yang sehat. Kenapa? Dia dalam saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dekat sekali posisinya kepada Allah dengan kesabaran ini. Nah ini. Terus memang posisi kita untuk memikirkan tujuan hidup, kemudian misi kita di dunia, terus kita kenal dengan Allah untuk menguatkan supaya kita dapat menjalannya dengan baik, sekaligus juga tahu posisi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendapatkan energi yang panjang untuk menjalani kehidupan sampai nanti kita habis waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus panci pembicaraan seperti ini memang harus dibiasakan. Monggo nih tuan bulan kula menika kalau bocah-bocah itu sadar kok berbicara tentang akidah itu mboten kudu ngajak kita akidah. Berbicara akidah itu pokoknya kita memperkenalkan semampu yang kita bisa tentang bagaimana kita mengenal Allah ditularkan di anak turun kita. Di meja makan kita kenalkan Allah, di luar di pekerjaan sing tani yo dengan pertanian itu kita bisa mengenalkan dengan Allah dengan siklus kehidupan Allah. Sing memperhatikan fenomena alam, ada langit, ada bumi, ada matahari, sampai memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semuanya bisa. Kita melihat hewan juga bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat diri sendiri, fungsi-fungsi yang ada dalam tubuh kita, pernafasan, fungsi jantung, gitu. Meripat sakit, melihat dengan baik. Ini kan tidak sederhana ini. Itu juga akan ketemu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nggih kok pilih mekaten yang itu aturaken nggih intinya kita membiasakan diri untuk membuka wacana tentang ketuhanan, tentang keimanan menika dalam kehidupan sehari-hari. Yo di sela-sela gaweane awake dhewe lah. Ngene pasar, ngene Tegal gitu. Kita bisa menyelipkan gitu sisi-sisi keimanan kepada ya diri kita sendiri dan juga kadang ngomong dewi apa-apa dalam hati Pak gitu. Tentang kebesaran Allah itu bisa kita dialogkan di dalam pikiran, kemudian juga kepada keluarga yang jelas ya. Apalagi di masyarakat ya, insya Allah akan terbangun dengan baik. Insya Allah nanti akan banyak manfaatnya untuk membekali anak-anak kita gitu. Karena memang anak-anak ini sangat butuh bekal yang seperti ini gitu. Perjuangan mereka mungkin jauh lebih berat ya era yang akan datang, apalagi sekarang ini dunia sudah mulai kacau ya, perang sudah terjadi di mana-mana dan sepertinya eskalasinya bukan semakin kecil tapi semakin besar. Apakah ini merupakan
tanda-tanda dari ya wahyu kenabian yang dikabarkan Rasulullah tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Syam, di Palestina. Ya wallahu a'lam ya. Yang jelas kita berpegang kepada ya istilahnya prinsip-prinsip di dalam Islam, kewajiban kita sebagai seorang muslim apa yang harus dikerjakan, tuntutannya harus kita jalani sesuai dengan kadar yang bisa kita berikan. Muka tenang semangat dengan sakit kita akan mugi sakit kita manfaat pun menawarkan pelajaran pelajaran